Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, analisis perancangan sistem, akan mempresentasikan mengenai merancang sebuah sistem informasi berbasis komputer dengan menggunakan penyimpanan data dengan database dengan perusahaan Oviga. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Maya Afifa Mendra, dan dua rekan saya yang pertama Kofifa Afiza dan Wahyu Sidik. Baiklah, yang akan kami jelaskan ke depannya yaitu yang pertama mengenai latar belakang perusahaan, implementasi sistem informasi akuntansi, perancangan output, perancangan proses, perancangan input data, dan perancangan laporan keuangan. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan kepada Opi, disilahkan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari perusahaan Oviga. Sumatera Barat terkenal dengan berbagai macam makanan tradisionalnya. Oviga adalah salah satu sentra industri makanan tradisional di Kota Payakumbuh yang memproduksi makanan berbahan dasar singkong dan talas. Salah satu makanan yang menjadi produk unggulannya adalah keripik talas balado, dan ada banyak lagi varian yang dijual oleh Oviga, yaitu ganepo, roda gandiang, opak jengkol, dan lain sebagainya. Jadi, Vina Kurnia, seorang ibu rumah tangga, saat ini terkenal sebagai pengusaha keripik balado yang usahanya dirintis sejak tahun 1996. Usaha ini merupakan usaha keluarga. Tahun demi tahun, usaha keripik balado Oviga semakin meningkat sehingga usaha keripik ini sudah dapat memperbesar tempat produksi atau pabriknya yang berlokasikan di Jalan Aceh nomor 62 RT 01 RW 03 Kelurahan Tanjung Pau, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur perusahaan Oviga. Uliati selaku Board of Commissioner memiliki tanggung jawab untuk memerintah dengan menetapkan kebijakan-kebijakan dan tujuan luas dari perusahaan tersebut. Setelah itu, Uliati bertugas untuk memastikan keberadaan dan kecukupan sumber daya keuangan, bertanggung jawab atas kinerja perusahaan kepada anggota, dan menentukan tarif gaji dan kompensasi karyawan, dan yang terakhir yaitu memberikan nasihat untuk mencegah timbulnya kerugian yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu ada CEO, diperankan oleh Vina Kurnia, yaitu memiliki tanggung jawab untuk menentukan arah strategi perusahaan, mengembangkan sumber daya manusia. Selain itu juga menciptakan jaringan bisnis dengan mengikuti organisasi yang bernama IWAPI atau Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, lalu bertugas untuk menciptakan peluang akuisisi dan menjadi wajah publik untuk perusahaan. Yang ketiga yaitu manajer, dipegang oleh Kofifa Afiza, yaitu memiliki tanggung jawab untuk membantu perencanaan strategi pemasaran dan juga bertugas untuk memastikan bahwa customer bekerja dengan semestinya. Selain itu juga memiliki tanggung jawab dalam membantu akun media sosial dan juga membuat laporan sederhana laba rugi dan neraca pada perusahaan saat dibutuhkan. Selanjutnya yaitu daftar produk yang ada pada perusahaan keripik Oviga. Yang pertama yaitu ada ganepo, yang kedua ada keripik balado, yang ketiga ada roda gandiang, yang keempat ada sanjay kapulun, yang kelima ada sanjay lidi, dan yang keenam ada sanjay tawar atau sanjay original. Selanjutnya masih daftar produk yang diproduksi oleh keripik sanjay Oviga. Yang pertama yaitu ada talas balado, yang kedua stek talas balado, yang ketiga gelamai, yang keempat keripik kentang balado, yang kelima opak jengkol. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan Oviga. Jadi, implementasi yang digunakan oleh UMKM ini yaitu menggunakan sistem yang manual dan komputerisasi. Untuk berinteraksi dengan supplier menggunakan sistem manual, dan untuk berinteraksi dengan pelanggan menggunakan sistem komputerisasi. Ketika pelanggan melakukan pemesanan,
Bagian marketing akan memasukkan data dan melaporkan ke bagian produksi, sehingga bagian produksi akan memproses pesanan dari pelanggan dan mengemas barang hingga pengiriman. Dalam menjalankan usaha, pelaku UMKM harus memiliki laporan dan melakukan pencatatan keuangan sebagai laporan dari transaksi yang terjadi. Laporan keuangan tersebut masih menggunakan sistem manual. Selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan perancangan output. Terdapat 4 tabel sebagai output dari usaha bisnis Oviga. Di antaranya tabel indeks, tabel kode akun, tabel transaksi keuangan, dan tabel keterangan transaksi, dan tabel transaksi keuangan. Yang pertama berkaitan tabel indeks. Di tabel indeks ini terdapat tabel indeks dan tabel keterangan indeks. Untuk indeksnya 0, tidak ada keterangannya. Untuk indeksnya 1, keterangannya arus kas studi kegiatan operasi. Untuk indeksnya 2, arus kas studi kegiatan investasi. Dan untuk indeksnya 3, arus kas studi kegiatan pendanaan. Yang kedua berkaitan tabel kode akun. Di sini terdapat tabel kode akun dan tabel nama akun. Mungkin bisa teman-teman lihat ya. Selanjutnya berkaitan dengan tabel keterangan transaksi. Di sini terdapat tabel nomor transaksi, tabel tanggal transaksi, dan tabel keterangan transaksi. Di sini saya contohkan misalkan transaksi yang pertama terjadi tanggal 1 Desember 2021, yaitu keterangannya setoran modal awal sebesar 500 juta. Misalkan lagi transaksi yang ke-10 terjadi tanggal 12 Desember 2021, yaitu pengambilan kas pribadi oleh Mama sebesar 500.000. Saya contohkan lagi tanggal 27, yaitu terjadi tanggal 31 Desember 2021, yaitu penjualan hasil produksi secara tunai kepada Madun sebesar 1 juta. Selanjutnya saya jelaskan berkaitan tabel transaksi keuangan. Di sini terdapat tabel ID jurnal, tabel nomor transaksi, tabel kode akun, tabel indeks, serta tabel debit dan tabel kredit. Di sini saya contohkan tabel transaksi yang pertama, yaitu setoran modal awal sebesar 500 juta. Di sini akan mempengaruhi kas yang kode akunnya 1/11 dan akan mempengaruhi modal yang bertambah dengan kode 3/11. Kas di debit 500 juta dan modal di kredit 500 juta. Di sini saya contohkan lagi jika transaksi 12 ya, 14 Desember 2021 penjualan hasil produksi 25 kg saja secara kredit kepada Ahmad sebesar 2 juta pelunasan 20 Desember 2021. Maka itu akan mempengaruhi akun piutang dengan kode 1/12 di debit 2 juta dan akun pendapatan di kredit 2 juta dengan kode 4/11. Selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan perancangan proses. Terdapat 3 diagram utama yang akan menggambarkan proses bisnis Oviga. Di antaranya diagram 0, ada diagram konteks, ada diagram anak. Dan diagram anak ini terbagi menjadi 3, yaitu diagram penjualan, diagram pembelian, dan diagram penggajian. Yang pertama saya akan menjelaskan berkaitan diagram 0. Di sini terdapat 4 entitas, yaitu customer, supplier, karyawan, dan owner. Dan terdapat 1 buah sistem. Di sini dimulai dari customer. Customer melakukan pemesanan kepada sistem dengan mengirimkan data pemesanan barang. Lalu sistem informasi akan meneruskan data pemesanan barang kepada karyawan. Lalu karyawan menerjemahkannya berkaitan apa-apa aja bahan baku yang diperlukan. Lalu karyawan akan mengirimkan data pemesanan bahan baku kepada sistem informasi. Lalu sistem informasi akan mengirimkan data pemesanan bahan baku kepada supplier. Lalu supplier melengkapi barang tersebut dan memberikan bahan baku beserta faktur kepada sistem informasi. Untuk faktur diolah dan dijadikan sebuah laporan pembelian bahan baku dan dikirim kepada owner, sedangkan bahan baku akan dikirim kepada karyawan dan karyawan akan mengolahnya dan akan menjadikan bahan baku tersebut menjadi barang jadi. Setelah selesai, barang jadi beserta data produk yang dikerjakan dikirim kepada sistem informasi. Untuk barang jadi akan dikirim kepada customer beserta faktur ke customer. Lalu customer melakukan pembayaran. Pembayaran ini diolah, dipertimbangkan dengan data pemesanannya, pembayaran faktur. Jika sudah fix, clear,
lalu dibuat laporan penjualan, serta laporan penjualan akan dikirim kepada owner. Untuk data produk yang dikerjakan tadi, sistem informasi akan mengolahnya dan membuat sebuah laporan untuk berkaitan gaji karyawan. Lalu laporan tersebut akan dikirim kepada owner. Lalu owner dengan pertimbangan laporan penjualan, laporan pembelian bahan baku, serta laporan data produk yang dikerjakan karyawan akan menetapkan tarif. Lalu tarif ini akan dikirim kepada sistem informasi, lalu sistem informasi mengolahnya dan langsung melakukan pembayaran gaji kepada karyawan. Panah terakhir pada hubungan sistem informasi dan karyawan ini harusnya pembayaran. Di sana tipe dan saya menulisnya bahan baku. Itu harusnya pembayaran. Baik, selanjutnya berkaitan diagram konteks. Diagram konteks ini terdapat masih empat entitas, yaitu owner, karyawan, customer, supplier, dan terdapat 3 sistem, yaitu sistem penjualan, sistem pembelian bahan baku, dan sistem penggajian. Di sini kita memulainya dari customer lagi. Customer melakukan pemesanan kepada sistem penjualan dengan mengirimkan data pemesanan barang, lalu sistem penjualan merekod data pemesanan barang, dan sistem penjualan mengirimkan data pemesanan barang kepada karyawan. Lalu karyawan menerjemahkan apa-apa yang dibutuhkan, karyawan lalu mengirimkan data pemesanan bahan baku kepada sistem pembelian bahan baku. Lalu sistem pembelian bahan baku akan merekod data pemesanan bahan baku, lalu mengirimkannya kepada supplier. Lalu supplier menerjemahkannya, memberikan bahan baku beserta faktur kepada sistem pembelian. Lalu sistem pembelian bahan baku akan merekod faktur yang diberikan oleh supplier dan melakukan pembayaran. Selanjutnya sistem pembelian bahan baku akan memberikan bahan baku kepada karyawan dan akan memberikan laporan pembelian baku kepada owner. Untuk karyawan, dia akan mengolah bahan baku tersebut dan mengirimkan barang jadinya kepada sistem penjualan, serta mengirimkan data produk yang dikerjakannya kepada sistem penggajian. Lalu berkaitan barang jadi tersebut akan dilanjutkan oleh sistem penjualan. Sistem penjualan akan mengirimkan barang jadi beserta faktur kepada customer, serta merekod faktur tersebut. Lalu customer akan melakukan pembayaran. Lalu sistem penjualan akan mengolah data dan membuatnya kepada laporan penjualan. Lalu laporan penjualan akan dikirim kepada owner. Untuk karyawan tadi dilanjutkan, data produk yang dikerjakan karyawan kan tadi dikasih kepada sistem penggajian. Lalu sistem penggajian ini merekod data produk yang dikerjakan karyawan. Lalu dia mengolah data tersebut dan membuat laporan gaji karyawan, lalu dan dikirim kepada owner. Untuk owner akan menetapkan tarif, dan tarif gaji ini diberikan kepada sistem penggajian, serta sistem penggajian akan mengolahnya dan menentukan sebesar berapa gajinya dan mengirimkan slip gaji kepada karyawan. Lalu dia akan merekod juga slip gaji tersebut. Selanjutnya berkaitan diagram anak. Yang pertama adalah diagram penjualan. Di sini terdapat tiga entitas yang mempengaruhi, yaitu karyawan, customer, dan owner. Sistemnya ada yang menerima pesanan barang, menyerahkan pesanan, dan membuat laporan. Yang pertama diawali oleh customer yang mengirimkan data pemesanan barang kepada sistem yang menerima pesanan barang. Lalu sistem yang menerima pesanan barang mengirim faktur warna merah kepada customer. Lalu sistem yang menerima pesanan barang ini akan mengirimkan data pemesanan barang kepada karyawan. Lalu karyawan nantinya akan menerima bahan baku dari sistem pembelian bahan baku dan memproses bahan baku tersebut. Lalu karyawan setelah jadi mengirimkan barang jadi kepada sistem yang menyerahkan pemesanan. Lalu sistem yang menyerahkan pesanan ini mengirimkan barang jadi beserta faktur warna putih kepada customer, dan dia merekod faktur berwarna putih ini. Lalu customer melakukan pembayaran. Hasil rekod faktur tadi dikirim kepada sistem yang membuat laporan. Lalu diolahnya faktur tersebut dan dibuatnya laporan penjualan. Lalu dikirimnya kepada owner. Selanjutnya berkaitan diagram pembelian bahan baku. Ini dimulai dari karyawan yang mengirimkan data pemesanan bahan baku kepada sistem yang mencatat data pemesanan bahan baku. Lalu sistem yang mencatat bahan baku ini mengirimkan rekod pemesanan bahan baku kepada sistem yang membuat laporan pembelian bahan baku dan kepada sistem yang melakukan pemesanan bahan baku. Lalu sistem yang melakukan pemesanan bahan baku akan mengirimkan data tersebut kepada pemasok. Lalu pemasok akan mengirim faktur
Dan sistem melakukan pemisahan bahan baku ini akan mengirim faktur tersebut kepada sistem yang membuat laporan pembelian bahan baku. Pemasok akan memberikan bahan baku kepada sistem yang menerima bahan baku, dan sistem menerima bahan baku akan melakukan pembayaran. Lalu sistem yang menerima bahan baku akan memberikan bahan baku kepada karyawan. Untuk proses membuat laporan dengan pertimbangan faktur beserta data pemisahan bahan baku, dia mengolahkan data tersebut apakah sesuai. Jika sesuai, dia akan membuat suatu laporan pembelian bahan baku dan mengirimkannya kepada owner. Yang terakhir berkaitan dengan diagram penggajian. Ini dimulai juga dari di sini terdapat sistem yang pencatatan produk yang dikerjakan karyawan, ada sistem perhitungan gaji karyawan sesuai tarif, dan ada sistem yang membuat laporan gaji karyawan. Yang pertama dimulai dari karyawan, yaitu karyawan mengirimkan data produk yang dikerjakannya kepada sistem pencatatan produk yang dikerjakan. Selanjutnya sistem yang mencatat produk yang dikerjakan ini akan mengirim rekodnya kepada sistem yang membuat laporan gaji karyawan, serta sistem yang memperhitungkan gaji karyawan sesuai tarif. Selanjutnya, sistem yang membuat laporan gaji karyawan ini akan mengolah data produk yang dikerjakan karyawan dan mengirimkan laporan gaji karyawan kepada owner. Lalu owner menetapkan tarif gaji karyawan. Lalu sistem perhitungan gaji karyawan akan mengalihkan atau akan memperhitungkan data yang produk yang dikerjakan dikali tarif. Lalu sistem perhitungan gaji karyawan akan memberikan slip gaji kepada karyawan dan akan memberikan rekod slip gaji kepada sistem yang membuat laporan gaji karyawan. Baik, mungkin itu penyampaian dari saya berkaitan perancangan output dan perancangan proses dari usaha bisnis Aviga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perancangan input data. Terdapat 3 form. Yang pertama yaitu form input transaksi, yang kedua form edit transaksi. Di dalam form input atau form edit transaksi ini ada form input atau edit transaksi pembelian, form input atau edit transaksi penjualan, form input atau edit transaksi penggajian, dan yang ketiga yaitu form referensi. Yang pertama yaitu form input transaksi. Form input jurnal transaksi ini akan digunakan untuk menginput transaksi keuangan. Form ini berhubungan dengan tabel keterangan transaksi dan tabel transaksi keuangan, di mana data yang diinput ke dalam form akan disimpan ke dalam 2 buah tabel tadi. Untuk form input transaksi ini ada nomor transaksi untuk yang pertama, lalu ada tanggal, ada keterangan transaksi, dan ada untuk di bawahnya ada ID jurnal, account number, indeks, debit, kredit. Indeks ini berkaitan dengan arus kas. Lalu untuk di kanan bawahnya ada simpan dan close form. Simpan untuk menyimpan input yang telah kita buat, untuk close form untuk keluar dari form input tersebut. Form edit transaksi. Form edit transaksi ini digunakan untuk membetulkan kesalahan input transaksi apabila terjadi suatu kesalahan di form input. Untuk form edit transaksi ini, kami mencontohkannya untuk input atau edit transaksi pembelian. Perbedaannya ada di keterangan transaksi saja, yaitu pembelian. Untuk cari transaksi dan juga cari transaksi di kanan bawah itu untuk mencari transaksi dengan mencari dengan nomor transaksi yang ingin kita cari. Selanjutnya contoh untuk form input atau edit transaksi penjualan. Sama saja seperti sebelumnya, cuma berbeda di keterangan transaksinya yaitu penjualan. Begitu pula dengan form input atau edit transaksi penggajian, sama tapi perbedaannya di keterangan transaksi yaitu penggajian. Selanjutnya yaitu form referensi. Digunakan untuk menambahkan, mengganti, atau bisa juga untuk menghapus nomor akun yang sudah ada. Form ini merujuk pada tabel kode akun yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu perancangan laporan keuangan. Terdapat 4 elemen laporan keuangan. Yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal, dan yang keempat laporan arus kas. Selanjutnya yaitu neraca. Neraca adalah laporan berisi informasi mengenai harta, utang, dan modal dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Beberapa elemen yang digunakan untuk membuat neraca adalah yaitu yang pertama query aktiva, query hutang, query modal akhir, dan query pasifa. Query-query ini nantinya akan dijadikan dalam bentuk sub-report yang nantinya akan digabungkan ke dalam sebuah report, yaitu neraca, seperti yang kita lihat pada slide berikut.
Untuk melihat kebenaran neraca itu dilihat dari total aktifanya, yaitu sudah balance atau tidak. Untuk di contoh ini sudah balance yaitu Rp537.470.000. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menampilkan pendapatan dan biaya pada periode tertentu, sehingga diketahui laba bersih atau rugi bersihnya. Usaha untuk membuatnya dibutuhkan sub-report laba rugi total, lalu barulah report laba rugi, guna menampilkan laba rugi tersebut. Ini dapat dilihat untuk perusahaan Oviga, yaitu laba rugi bersihnya yaitu Rp11.820.000. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Yaitu laporan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan pada suatu periode tertentu. Dalam hal ini, report perubahan modal dapat dibuat menggunakan report wizard. Dapat kita lihat untuk ini modal ada kenaikan atau penurunan modal, yaitu ada kenaikan modal dan akan berpengaruh pada modal akhir periode. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas ini berkaitan dengan indeks yang telah kita buat. Ada 3 arus kasnya, yaitu yang pertama arus kas dari kegiatan investasi, arus kas dari kegiatan operasi, dan yang terakhir yaitu arus kas dari kegiatan pendanaan. Dari arus kas tersebut dapat dilihat kenaikan atau penurunan dari kas di akhir periodenya. Baiklah, sekian penyajian dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.